Selamat pagi Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga tetap baik-baik dan tetap sehat-sehat ya. Sudah 2 bulan ini kita tidak berjumpa dalam video trip. Dan untuk mengobati kerinduan kalian dalam jalan-jalan, kita akan mengajak kalian untuk berkunjung di Pantai Selatan, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Pantai Woh Kudu. Seperti biasa, kita akan persiapan dulu packing peralatan tenda dan peralatan masak, juga kebutuhan untuk mandi karena kita akan basah-basahan. Di trip kali ini kita ketambahan 2 personil lagi, yaitu Dani dan pasangannya yang memang belum pernah untuk ngecamp. Jadi ya kita lihat aja konyolannya. Setelah 2 bulan istirahat, Doci lah dijak ya Dot. Doci pengen melu. Yo ngene. Ngedon, napa Dot? Pengen melu Dot. Wingi-wingi dijak. Tinggal ya Dot. Gue kerupuk orang yo. Gawani roti masuk. Gawani tuh ndak asu. Setelah 2 bulan akhirnya kita akan berangkat lagi, tambah personil 2. Yang ditinggal Doci. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 siang, akhirnya kita mulai berangkat dari Borobudur ke Jogja, dari Jogja ke Imogiri, baru kita ke pantainya. Memang kau yang takkan bisa memeluk diriku seterusnya. Harus kusadari itu, harus kusadari itu. Memang tak bahagia dirimu saat kau tak ada di sisiku. Harus kusadari itu, harus kusadari itu. Sengaja kita tidak melewati Jogja kota karena dari Borobudur selalu kita pakai jalur yang alternatif untuk menghindari kemacetan, walaupun memang Jogja itu sangat padat. Di perjalanan ya seperti biasa pasti ada yang tertinggal karena Bangjo, tapi nggak apa-apa, kita saling menunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan seperti kemarin. Menurut Google Map kita akan menempuh jalur selatan selama 2 jam, ya lewat sedikit, dan itu terbukti memang akurat karena kita sudah sampai di daerah pantainya itu sekitar jam 3 lebih sedikit. Kok aneh tapi ya? Ini ramanu melihat dirimu bersama dirinya. Kau ku dambakan, tapi tak mungkin ku dapatkan. Harus ku sadari itu, harus ku sadari itu. Kau takkan bisa buatku menjauh. Oh ya teman-teman, seperti yang kalian lihat ini, jalannya ternyata sudah di aspal, walaupun memang tidak sebagus jalan perkotaan yang halus, tetapi nggak apa-apa, ini sudah sangat memudahkan aksesnya untuk sampai di tempat parkir pantainya. Menjauh darimu sepanjang hidupku. Ku tak akan bisa. Dan Nah, tapi teman-teman, kita itu sebenarnya mau menuju ke pantai Kesirat, tetapi karena kita sudah sampai di tempatnya itu gersang sekali dan ternyata tidak bisa turun ke pantainya, jadi kita ambil opsi kedua, yaitu di sebelahnya lagi Pantai Woh Kudu. Nek pengen medun ya anjlok. Nah, kita dari Pantai Kesirat ke Woh Kudu itu hanya sekitar
3 menit 2 menitan di parkirannya ya. Setelah dari parkirannya itu kita langsung jalan turun, dan turunnya itu ternyata sangat terjal. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini, persiapkan sepatu atau sendal gunung yang proper agar kita tidak terjatuh saat turun dan saat kembali naik nanti. Pendakian jalur kita sudah sampai di pendakian Argopuro pos ke-7. Perjalanan dari parkiran sampai ke pantai itu kita menempuh waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit tergantung kita di jalan mau istirahat atau enggak. Vegan. Setelah kita sampai di area pantainya, ternyata di sini ada 2 campground. Yang pertama itu ada di bawah, yaitu kontur pasir pantai, dan yang kedua ada di atasnya lagi, itu teksturnya tanah padat. Nah, saran aja kalau kalian ingin camp tuh di pantai, lebih baik cari yang teksturnya tekstur tanah. Yang pertama biar kuat nahan badai karena pasti ada angin kencang, dan yang kedua bisa terhindar dari ombak. Nah, kita ngambil yang atas yang memang agak keras, tapi nggak apa-apa, tapi kita tetap ambil safety-nya. Setelah kita cari tanah yang agak datar, dan kita langsung mendirikan 3 tenda sekaligus. Dan saat mendirikan tenda yang ketiga, ternyata kita langsung diguyur hujan dengan sangat deras. Setelah tenda berdiri, akhirnya kita bisa santai-santai menikmati sore hari di pantai ini. Walaupun memang pantai ini tidak terlihat sunsetnya, tapi nggak apa-apa, kita enjoy aja dengan keadaan yang sekarang ini. Sampailah kita tiba di waktu yang mulai gelap. Mulailah kita memasak bahan yang kita bawa, sambil bikin kopi, sambil goreng-goreng tempe dan nugget dan ngegrill juga, sembari kita berbincang-bincang dengan keadaan yang sebenarnya. Disinilah kesabaran kita sebenarnya diuji. Yang pertama itu karena memang tidak ada listrik, kedua itu tidak ada sinyal, dan yang ketiga kamar mandinya dikunci. Nah, salah satu alasan dari 3 ini sempat menjadi perdebatan panas antara kita yang ngecamp dan pihak pengelolanya. Akan saya jelaskan dulu tentang pendanaan saat kalian ingin kesini. Nah, yang pertama itu ada di depan sendiri, itu ada TPR, 1 orang 5.000, yang kedua itu ada di tempat parkir 1 motor 7.000. Dan saat masuk itu kita dikenai biaya yang tidak terduga, itu 1 tendanya 15.000 untuk kebersihan, dan 1 lagi yaitu kamar mandi. Terus dibuka langsung kan? Ora. Terus sing duwe WC niki sing kae. Kok ora dibuka terus piye? Wis kan bersihan duwe WC. Oh, iki bayar 15.000 enggak betul? Bersihan. Lahan ini paling Bersihan iki. Ngeri kan dikenai biaya kebersihan, Mas. Oh, tak kira ini biaya kae ya, Mas. Apa WC? Ini juga kamar mandi ini. Nah, kamar mandi dan WC ini sebenarnya itu kita juga nggak tahu ini milik pribadi atau enggak, tapi saat kita mau ke toilet ini ternyata dikunci. Setelah kita cari info, ternyata kita harus booking toilet dulu.
booking toilet ya. Ini gimana ini? Rasanya booking toilet dulu. Terus ya Pak. Sabar mungkin kalau buka gitu. Oh, nggih. 27 lah. Parkir 7.000, retribusi 5.000, kebersihan 15. 27. Kecuali nek ngarep mlebu nang Pantai Wah Kudune mau dikei tiket. Nek nang Wah Kudune kene tiket semene misale piro ya? 20 lah ngono. Iku kudune wis termasuk kabeh sing nang jero kene. Oh, galen dadak. Oh iya lek ora ono omongan Mbak. Kok awal mau lho. Mau bawa sing kono nyawe atas males aku. Ora nek tangan booking yo meh ngopo? Catate. Sing ana wong saworan atas. Saiki nek arep ngecam nang kamar mandi ki ngeri banget ya, Ci. Ya itu sih. Oke, dem bis iki nang kamar mandi. Sing dhuwur pakai tarif. Kayak gini, ngecam sapa sing arep tanang bis itu? Ora mungkin. Sopo sing tepak gelem bayar 3.000 nek pengen nguyuh Ayo. Untuk alasan yang sebenarnya kita juga kurang tahu, tetapi kita bisa simpulkan bahwa Pantai Wahkudi ini ternyata lemah di sistemnya. Karena kita harus bayar di depan, bayar lagi di parkir, setelah itu bayar lagi ada biaya kebersihan, dan WC-nya pun kita juga 50-50 bisa pakai atau enggak. Ya beginilah keadaan malam kita, dipenuhi dengan rasa amarah dan jengkel. Tapi daripada ngomel-ngomel gak jelas, mending kita santai dulu, makan-makan sambil minum es dan ya bercerita yang gak jelas juga. Tremole pindah ta apa? Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam
dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Beginilah suasana pagi hari di Pantai Wokudu ini, yang memang kita tidak mendapatkan sunset maupun sunrise yang kita impi-impikan. Tetapi nggak apa-apa, kita patut bersyukur karena memang Tuhan sudah menyiapkan yang lebih dari sekedar sunrise. Terlepas dari perdebatan semalam yang agak tegang, di pagi ini kita diberikan cuaca yang sangat cerah dan suasana yang sangat ceria, yang kita manfaatkan untuk bermain air, bersantai, dan mengeksplor Pantai Wokudu. Aku dan dia terlahir beda, karena hidup selalu berwarna, bukan hanya hitam dan putih saja, bukan hanya titik tapi berkoma. Aku dan dia punya pilihan, bukan hanya untuk dinilai orang, apalagi dihakimi sesama. Bukan kitalah penghakim manusia, Tuhan ciptakan aku istimewa layaknya dirimu. Tuhan mencintaiku apa adanya, layaknya kamu juga pasti bisa. Sampailah kami di akhir perjalanan. Semoga informasi yang telah didapatkan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya Yohanes Fischer melaporkan untuk Tripper Trip. Terus tuh, pantai itu, utara tuh. Aku dan dia punya harapan, hidup berkah, mati pun yang tenang. Peraya hidup penuh dengan syukur, dikenang. Loading pulang.